bagi permen. Apa? Bagi permen. Ada punya permen nggak? Ini permennya. Itu permennya. Nih. Coba lah menari. 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 Coba menari. Benar Anda penari yang ada di sini? Bisa tunjukkan cara menari Anda bagaimana? Ini dari karo ini. Karo. Iya ya. Karo nih. Iya. Hai si maboa. Doku pai maua. Oh, ini bahasa Batak apa? Iya. Artinya tahu? Pai mau tunggu aku katanya. Namun sebelum melanjutkan menyaksikan video ini, saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung dan mendoakan channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini saya dan Panglima masih berada di kota Medan dan ada sebuah rumah yang disebut Rumah Keong. Rumah ini sangat unik karena di atapnya itu arsitekturnya seperti keong ya, seperti keong. Nah, kenapa rumah ini dianggap misterius? Karena rumah ini sudah ditinggalkan penghuninya 50 tahun lebih. Jadi sudah kosong selama lebih dari 50 tahun. Banyak cerita-cerita mistis yang beredar dari rumah ini. Misalnya, tuan rumah atau anggota rumahnya yang tidak tinggal di sini sering kehilangan barang-barang karena rumah ini kosong. Anehnya kalau suruh anjing untuk menjaga, tiba-tiba anjingnya mati. Dimasukin anjing lagi, mati lagi. Terus banyak terdengar suara-suara dan juga banyak yang lewat melihat penampakan. Kita akan mengungkap lebih jauh yang tidak terungkap di sini, apa sih sebenarnya yang terjadi di rumah ini. Dan sebelum kita bertemu dengan narasumber atau keluarga dari pemilik rumah ini, Panglima bisa tolong pantau energi yang ada di sini. Ya, kalau saya ngerasakan sih biasa aja ya, nyaman-nyaman aja gitu. Tapi memang namanya rumah sudah kosong berpuluh-puluh tahun, pasti ada makhluk-makhluk dari luar yang memang berdiam di rumah ini datang. Jadi kayak seperti terundang karena posisi rumah sudah kosong. Sebenarnya banyak sih, ada kepala puntung, makhluk bertaring, makhluk penghisap darah dan pemakan daging, siluman ular. Tapi malah kalau di depan-depan ini banyak kayak orang-orang yang tokoh-tokoh agama gitu ya, saya lihat ya. Ada nenek-nenek tua juga bongkok di sini yang saya lihat ya. Habis itu ada kayak pocong juga, jadi banyak sekali. Banyak ya? Ya, banyak sekali. Kita akan mendengarkan lebih jauh cerita tentang sejarah rumah ini dari anggota keluarga. Kami persilakan untuk Bang Oscar. Silakan Bang Oscar. Halo, Ya, silakan di tengah. ya. Halo. Ya, terima kasih sudah diizinkan untuk membuat liputan di rumah keluarga Bang Oscar. Bisa diceritakan Bang Oscar sejarah rumah ini? Kalau untuk sejarah sebenarnya sih nggak ada sejarah ya. Maksudnya Hanya saja dibangunnya ini. dari kapan? Ya, ini sudah saya dari lahir itu udah pasti ini kosong. Udah lahir kosong. Wah, Oh, berarti gitu. sekitar hampir 40 tahun gitu. Makanya saya prediksi ini 50 tahun sudah lebih kosong. Jadi ini memang rumah keluarga, ini rumah tempat kumpul keluarga. Iya, Hanya saja sering berjalannya waktu, perkembangan zaman, mungkin budaya atau adat itu sudah mulai tidak kental lagi. Jadi sudah mulai ada kesibukan masing-masing gitu. Jadi sudah mulai kosong gitu.
Oh, dikosonginnya kenapa? Anggota Karena keluarganya? kan iya pencar-pencar itu ada yang di sana, ada yang di sini gitu. Sampai akhirnya tidak ada. Ini kan memang khusus bukan untuk tempat tinggal gitu. Oh, khusus untuk Kayak kumpul-kumpul rumah keluarga. pertemuan Iya, gitu rumah ya? pertemuan. Misal Natal kah, tahun baru kah gitu Iya, kan. iya. Atau ada hari besar agama atau ada acara adat keluarga atau gimana, kumpul di sini gitu. Tapi ya itu yang saya bilang tadi, sering berjalannya waktu itu dia memang sudah mulai kosong gitu. Nah, tapi yang saya menarik nih buat saya, ini bangunannya berbeda dari bangunan rumah-rumah yang pada umumnya gitu. Atapnya sih dari sini sudah terlihat berbeda, seperti apa? Keong. Keong bahasa Medan keong ya. Iya. Ini apa filosofinya sampai keluarga Abang dulu membuat bangunan seperti ini? Jadi kalau memang bentuknya yang unik, Iya. makanya untuk sekitar sini kita Beda bilang sendiri. booming atau sekarang viral ya kan. Viral, ya. Viral itu karena bentuknya yang unik. Dari bentuknya awalnya masyarakat memperhatikan, barulah kemudian bagaimana isinya, bagaimana Kisahnya. segala macam gitu. Yang menurut saya pribadi, kalau yang namanya rumah kosong dimanapun itu pasti seram. Walaupun bukan seperti ini bentuknya. Contoh di rumah kita aja kalau kosong tuh gelap, mati lampu, pasti itu seram. Jadi kebanyakan simpang siur cerita itu, mungkin itulah nanti Pak Akan Panglima kita ungkap. dengan ini akan mengungkap nanti gitu. Untuk pembangunan dari awal memang seperti ini, Bang, dari langsung seperti ini. pertama Abang ketahui ya memang sudah seperti ini ya. Pertama dibangun seperti ini gitu. Nah, sekarang mengenai cerita mistis yang beredar di masyarakat dan sampai ke telinga Abang, atau bahkan mungkin Abang sendiri pernah mengalami, ada nggak yang bisa diceritakan? Kalau mistis sih menurut saya mistisnya itu mistis yang wajar lah gitu. Yang tadi saya bilang pertama rumah kosong itu pasti ada penghuninya gitu. Kemudian kalau yang kedua banyaknya mungkin bangkai binatang, apakah kucing, apakah itu. kalong, kelelawar gitu. Tapi mungkin itu persepsi kita doang gitu. Mungkin saja yang memang sudah ajalnya binatang itu di Di situ situ, gitu iya, kan, iya. cari tempat gitu. Itulah yang tadi saya bilang itu simpang siur gitu. Jadi itu kembali lagi saya serahkan ke orang Mas dengan Mbak untuk mengungkap itu gitu. Tapi ada kemarin memang kita kan sering ini masuk lihat gitu kan. Terkadang kita karena banyaknya barang-barang yang hilang di dalam. Nah, itu dia dicuri hilangnya. Iya, dicuri. Mungkin bagi orang-orang yang inilah ya yang kurang bertanggung jawab. Kita pernah titip hewan peliharaan kita Nah, nih. itu dia mungkin anjing karena ya. nggak ada yang jaga. Nah, terus akhirnya ditaruhlah anjing untuk jaga. Nah, terus Kita titip sini, loh kok nggak gonggong lagi gitu kan. Coba kita cek gitu. Hampir 5 hari itu nggak kelihatan gitu. Akhirnya kita telusurin semua, ada satu tempat nanti saya tunjukin. Disitulah dia tulang belulangnya. wah, ini kayaknya lebih seru lagi kalau kita langsung masuk ke dalam untuk bisa Abang tunjukkan nih lokasi-lokasi yang ada cerita mistisnya. Ini apa ini? Kolam. Bang Oscar bisa Oh, bisa sekalian dijelaskan ini lokasi ini apa ya dulunya, apa namanya? Ini mungkin garasi ya. Oh, benar, garasi. Oh, ini garasi mobil ya? Garasinya muat mobil banyak kayaknya. Tapi gede. bangunannya bagus ya, Bang? Ini mah dari zaman dulunya udah begini ya? Ada ini. Kayak untuk instalasi listriknya. Oh, iya, oke. Iya, iya. Ini udah Oh, pintu masuknya sini. Pintu Oke. masuknya. Tadi pun ada pagar juga hilang. mewah sekali ya dulunya nih, Bang ya. Ada pagarnya hilang. Oh, pagarnya pun juga diambil, dicuri. Bang? Astaga. Assalamualaikum. Pintu pagar pun dicuri. Aku merinding ya Allah.
bentuknya kayak keong juga ya bang ininya ya? Inilah Apa namanya nih bang? ini ruang tamu. Oh, ruang tamu ya bang? Jadi kalau Ini apa ini keong juga bang ya? Ini dari kayu apa dari Rangka Bajau kayu ya bang? kayu. Tapi kalau kayu dulu memang kita kenal Beda buat, ya? Nah, jadi ini ruang tamu atau hall. Di sini Di sini ruang tamu. Di sini tempat Itu kumpul-kumpul, biasanya pesta apa? Iya. Disitulah kaca itu ada pintu juga hilang gitu. Oh kacanya, pintunya hilang Bang Lima tuh situ. Di mana? Itu lihat arah ke sana. Ayo Bang kita ke sini iya, Bang. Tadinya ada pintu ini ya Bang, terus hilang. Itu ada kaca, ada pintu juga hilang. Mau diambil juga ya bang? Ya Bang dekat-dekat aku, audionya biar masuk. Tapi antiknya tadinya jadi kaca ngikutin ininya ya, bentuk keong ya. Jadi kalau yang kita lihat nampak yang dari luar tadi seperti keong, inilah dia dalamnya. Gitu. Ini kolam sini dong, bang, bukan dulu? Enggak, itu taman. Oh, ini taman. Kalau- Bagus sih sini tamannya. Yang ditemukan apa binatang bangkai binatang di mana Bang? Itu di kamar utama. Di atas itu ada ya? Di belakang? Di sana nanti. Sana, oh, iya, dari sini. Ini yang bulat. Lewat mana kita? Kita dari Kita dari Oh depan. balik lagi. Oke. Jadi ini tadi Mas nanya. Heeh. Panglima tanya ini lebar loh sampai sana ujung. Ini Berarti biasanya batas pagar sampai ke sana ya? iya ujung sana. Jadi lebih lebar dari lapangan futsal. Iya. Wow. Itu tamannya seharusnya. Tapi Total rumahnya, luasnya saya berapa? ngerasain rumahnya adem ini. Adem ya? Dingin gitu ya. Iya, gitu. mudah-mudahan. Totalnya berapa luas bangunannya? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Mm-mm. Luas banget kayaknya. Kalau yang tingkatnya lantai 2 nya di belakang. Ini Oh, ini kan tadinya lantai ini 1 kaca. nih. Ini tadinya kacanya. Oh, ini kaca dari sini. Kaca Hilang juga? hilangnya juga. Astaga. Udah ambil juga kaca. Keluar tadi yang depan yang ada kolam kecil Mbak. Gitu. Ini juga kaca. Ini juga kaca. Berarti banyak dari kaca. Berarti antara sini dengan sana bisa saling lihat gitu ya. Iya kaca. Jadi ini Dapurnya mana dulu? tadinya ini ruang makan. Oh, ini ruang makan. Ruang makan. Jadi kalau untuk dapur ini, Oh, ini jadi dapur. untuk Untuk ngambil makanan. Iya. Oh, kayak restoran ya? iya Ada- benar ada- dapurnya. Iya, Ruang ngambil dapur makan. itu ruangan Bagus ya, berarti ini lagi kokinya lu dari sini langsung kemari ya? Iya benar. Ambil Di sini ada makan. yang tunggu di sini. Iya, iya, iya. Yang abang bilang kamar utama di mana? Kita mau langsung di situ. Boleh. Mau pengen apa? Mana yang mau ditunjukin sebelum kamar utama? Saya rasa itu belakangan. Kalau mau kita naik Heeh. bisa Tapi Mbak. kalau naik mediator agak Ini nggak susah bahaya di nggak? atas. Ini bayang. Enggak, nanti mediator di bawah aja. Iya. Bayang ini apa namanya? Ini tadinya kan ini kan tangga nih. Tadinya ini kayu. Nah, kayu itu pun hilang karena kayunya bagus Mau lah. diambil ya? Iya, pegangannya juga kayu bagus. Kalau naik lewat mana? Sini. Nggak apa-apa, nanti kita belakangan naik. Wah. Belakangan aja naik ya. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Astagfirullah. Awas, awas, semua kontrol ya. Semua kontrol. Oke, kita langsung verifikasi untuk menarik Selamat sosok yang ada malam. di sini dan kita ajak komunikasi. Selamat malam. Anak kecil ya Bang Lima. Kamu yang suka minum susu di sini? Teman kamu mana yang 2 orang lagi? Emang ada anak kecil di sini Bang? Ada. Dia hormat sama abang. Apa? Bagi permen. permen. Ada punya permen nggak? Mana mana? Bagi permen. Walah, minta permen. Minta permen dia. Ini anak kecilnya sekitar kecil. umur berapa? Ya, masih minum susu lah, 4 tahunan, 5 tahunan lah gitu ya. Kamu sama siapa sih? Ibu kamu mana di sini? Kasih permen. Nih permennya Itu nih. permennya. Nih. Nih. Ya ampun. Kamu makan sendiri. Dah. Enak nggak? Enak permennya. Ayo, kalau udah kasih permen ngobrol dong. Kami mau nanya, kenapa anjing binatang nih ya, kalau ditaruh di sini suka tiba-tiba mati, tinggal tulangnya. Itu yang kayak serigala mukanya tuh ya, yang kupingnya panjang, yang matanya merah ya, bertaring ya. Ada makhluk. Kamu takut sama dia? Dari mana dia? Dia dari mana? Dia dari memang di rumah ini apa dia datang dari luar kemari? Dari luar. Dari luar dia datang kemari. Oh, berarti bukan penghuni di sini dong. penghuni Oke, saya bilang penghuni di sini tadi adem-adem kok, baik-baik. Berarti dia datang dari luar. Kok bisa dia masuk kemari? Datang dari luar. Karena kosong.
Terus kenapa banyak ditemukan bangkai binatang? Ya itu dia. Malu Dimakan itu sama tadi. apa siluman serigala? Kalau kamu masih apa aja di sini? Allah Akbar. Astagfirullah. Biar. Ini bukan tim Keluar lain. dia. Jaga ya. Ganti Jaga ya kalau sosok. ngomong jaga ya. Siapa? Jaga. Awas, jangan melukai kepala. Jangan melukai mediator. Awas Pak Lima. Jaga semuanya kontrol. Awas. Kamu siapa? Kamu Jangan siapa? marah-marah, biasa aja. Kamu siapa? Kita datang baik-baik di sini ingin bertanya ya. Pokoknya panjang nih langsung baret. Kami ingin Makanya. bertanya, kamu cuman menjawab di sini. Ya. Siapa kamu? Apa kalian datang kemari? Kami ingin mengetahui sejarah tempat ini, rumah keong ini. Kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu penunggu di sini? Apakah kamu dari luar? Aku datang dari luar. Apa ada sangkut pautnya dengan yang berada di sini? Tidak ada. Jadi ngapain kamu kemari? Aku melihat rumah ini kosong. Jadilah tempatku untuk bersemayam. Untuk apa kamu bersemayam di sini? Apa kepentinganmu? Karena kami menyukai tempat-tempat yang kosong. Iya, kepentingan Anda apa? Anda punya kepentingan di sini, saya tahu. Dengan mendiami tempat ini, atau karena tempat ini sering dikunjungi orang. Sini Bang, jauh-jauh. Kamu seolah-olah meminta ini dan itu kemari. Aku hanya menempati, Lalu yang dilakukan apa selama di sini? dan karena kalianlah kami menempati tempat ini. Maksud Anda karena kalian itu bagaimana? Karena dari pemikiran kalianlah bangsa kami datang. Berarti sinkronkan dengan cerita saya tadi di awal. Rumah ini adem, saya bilang enak, nggak ada masalah. Cuma diasumsikan sama orang-orang yang datang kemari, di sini menyeramkan, di sini angker, di sini segala macam. Datang dia. Apa sih wujud Anda? Sebenarnya tempat ini adalah tempat seperti menjalin kasih Iya, sesama saudara. benar. Tempatnya berkumpul untuk dipertemukannya sesama saudaranya. Iya, memang tempat kumpul keluarga di sini. Kau lihat begitu luas tempat ini. Ya, Iya. tempat ini nyaman. Berbeda dengan bangunan-bangunan seperti layaknya tempat tinggal. Iya sih, memang nggak kayak tempat tinggal, memang tempat kumpul aja. Lalu dahulu Beberapa tahun yang lalu, untuk diadakannya pertemuan adat mereka. ya Bang ya, tempat pertemuan adat. Sini beberapa tahun yang lalu enggak. Dahulu kala, Dahulu kala mungkin, kalau beberapa tahun yang lalu tidak. beberapa tahun itu sudah berpuluh-puluh tahun. Iya, memang kata Abang kan kosongnya udah 50 tahun ya. Jadi gimana ceritanya dulu? Opung di sini, Opung. Opungmu ada, Bilang cucunya datang ya. dan opungmu memperhatikan. Ya, salam Opung bilang cucunya datang. Cucunya datang ini, bilang apa? Saya belum dapat jawaban. Anda melakukan apa selama di sini? Apa Anda yang membuat banyak Binatang-binatang itu peliharaan tawas. mati itu? Ngaku aja nggak apa-apa. Kalau ngaku itu nggak marah. Bukanku, Jadi Ulah siapa? aku hanya menempati saja. Menempati, tapi kan ada yang dilakukan. Yang di mana? Sesungguhnya diawali dengan matinya seekor bangkai yang sudah lama, tetapi dari pikiran kalianlah yang menciptakan dimakan
itulah bangsaku menunggangi. Piaraannya pun mati. Iya. Sampai mengering. Iya. Darah pun tak ada. Piaraannya Abang Oscar ini anjingnya mati sampai nggak tersisa ya, tinggal tulang belulangnya aja. Itu ulah siapa itu? Dimakan sama siapa? Itu oleh makhluk yang tinggi, hitam, dan dia bertubuh tidak besar. Semacam apa dia tuh? Siluman apa genderuwo? Seperti gondoruo, tetapi tubuhnya kecil. Dimakan sama dia? Iya, Termasuk binatang yang lain juga dia yang makan? karena bangsa kami menyukai darah dan daging-daging yang mentah. Itulah makanan bangsa kami. Jadi kalian rupanya mengganggu itu ya? Terus katanya ada terdengar aktivitas di dalam. Kami mengganggu pun akibat ulah manusia. Loh, kok bisa nyalain kami? Iya, Apa salah kami? bangsa kalian pun mengganggu kehidupan kami. Loh, mengganggu bagaimana? Kami pun mengganggunya. Iya, maksudnya mengganggu gimana? Mereka datang dengan merusak tempat ini. Nyuri barang-barang di sini. Ya, Maksudnya, Opung pun tidak menyukai. iya, ya iyalah orang nyuri niatnya nggak baik. Berarti benar nih, barang-barang di sini hilang tuh semua dicuri sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya? Ya, Terus katanya mereka pun mencuri, tetapi mereka akan menerima akibatnya? dan menanggung akibatnya. Oh gitu. Kalau ada yang nyuri barang di sini, mereka mengalami apa setelah mencuri itu? Mereka akan merasakan sakit. Pernah dengar cerita itu bang? Yang habis nyuri malah sakit? Iya, kabar-kabar yang itu yang saya bilang tadi itu dari tetangga omongan ke omongan lah gitu kan, sampai ke kita. Atau misalnya saya nemu di jalan nih, si Anu begini, ya itu salahnya mereka, saya bilang. Berarti benar ya? Janganlah menyalahkan kami, salahkanlah mereka. Iya. Yang sesungguhnya itu bukan milik mereka. Mengambil yang bukan haknya. Jadi bukan kalian yang membuat mereka sakit? Itu hukuman dari Tuhan gitu ya? Ada sebagian. Ini nih Bang Oscar nanya, Anda udah berapa lama di sininya? Loh, jangan kabur. Awas. Mau kemana? Anda mau nunjukin apa? Awas. Awas, mau nunjukin apa? Banyak beli kaca ini, ngapain kemari? Awas. Beli. Hati-hati ada beling. Anda mau nunjukin apa sih? Mau nunjukin Bang apa? Oscar sini, Pak. Mau nunjukin apa? Mau nunjukin apa? Hanya ingin berjalan dan ada yang memanggilku. Oh, ada Siapa mama. yang manggil? Siapa yang manggil Anda? Siapa? Opung, Oh, dipanggil Opung. Opung ada di sini. Apa kata Opung? jangan salahkan makhluk yang ada di sini. Ya, Ini semua ulah manusia yang menjadikan tempat ini menyeramkan pun semua dari kalian. Maksud Anda dari kalian, apa karena orang-orang menganggap tempat ini angker, jadi akhirnya pada datang yang galak, yang jahat? Banyak yang berdatangan Emang banyak yang ke berdatangan pada tempat ngapain sih? ini
makhluk-makhluk lain. Awas. Aku ganteng kepalanya. Tadi. Seperti Ya. si penari. Si penari. Ya, Oh, maksud Anda ada penghuni gaib di sini yang penari? ya, Siapa dia? dia menari. Dia penghuni di sini ya, bukan pendatang ya? Ya, Berarti baik ya dia? dia baik. Dia bisa menari. Ya, Kenapa dibilang si penari? Karena dia penari. Iya. Oh, cobalah menari. Menari. Coba menari. Siapa ini? Latihannya susah ke sini. Oh, kita keluar. Udah, terima kasih ya. Keluarin dulu nih. Allahu Akbar. Pegangin dulu, aku ngejar Resmi dulu. Nggak, biar menari. Coba menari. Seorang menari, coba menari. Biarin aja udah menari. Saya pengen kenalan dengan seorang penari. Coba menari. Gimana menarinya? Dia sedang menyanyi bahasa Batak. Gimana menarinya? Bidang dulu. Bang, paham nggak bahasanya bang? Coba aja bahasa Batak. Bahasa Batak bang. Apa artinya? Manggil. Anda memanggil Bang Oscar? Panggilnya kamu. Kamu tuh kamu bahasa Karo, tapi kita coba. Benar Anda penari yang ada di sini? Bisa tunjukkan cara menari Anda bagaimana? Tadi Karo ini. Karo. Iya ya. Karo ini. Iya, saya coba. Berarti Anda berasal dari Karo ya? Hai si maboa. Artinya apa? Doku pai mawa. Oh, ini bahasa Batak apa? Iya. Artinya tahu? Kalau mau tunggu aku katanya. Oh. Kita boleh kenalan? Mohon maaf. Dengan siapa ini? Harung burumu. Toh, Mama. buruan aduk. Ya doi. Saya kalian semua tahu, kau tahu, tahu Toba. Maaf, saya kurang terlalu paham. Bisa berbahasa Indonesia saja? Baik, hidup, air, rumah adalah tempat tinggal keluarga yang terpecah belah. Iya. Maka istana pun hancur. Rumah ini hancur. Keluarga ibarat tiang. Jika keluarga hancur, maka tiang pun hancur. Maksudnya gimana? Ibu Loy, kau tahu rumah adalah tempat tinggal untuk berteduh. Iya. Rumah adalah sebagai perlindungan. Rumah adalah tempat di mana kita untuk berkasih sayang. Iya. Lapangnya rumah ini sebagai tanda kelapangan hati. Tua
semua berkumpul menyanyi bersama di sini. Iya benar kayak gitu ya. Iya. Memang rumah ini dulu untuk berkumpul keluarga, untuk merayakan hari-hari besar Di tertentu. sinilah tempatnya. Ya. Hancur karena semenjak kepergian kepala rumah tangga di tempat ini. Semuanya hancur. Itu pemilik rumah ini yang bernama Opung itu kakek ya, kakeknya Iya, abang. Opung itu kakek. Oh, maksud Anda kakeknya Bang Oscar ini? Kakek buyutmu. Kakek buyut. Jika mau usia, ya kami ada satu keluarga penuh damai dan penuh kasih. Iya. Dalam surga, Bapa di surga, Toba dan Karo, lalu kala berpindah-pindah tempat jauh sekali Toba dari sini. Iya. Yang berpindah-pindah tempat siapa? Opung. Dia berkasih sayang kemanapun, berbagi kasih tidak peduli. Sering silaturahmi gitu pergi. Dia senang sekali ke kampung-kampung membangun tempat beribadah. Luar biasa. Bukan hanya tempat untuk Bapa di surga, tempat untuk kalian yang beragama Muslim pun dibantu. Oh gitu ya. Bikin gereja, bikin masjid. Bangsa yang tidak terlihat di antara kami menjatuhkan kebaikan manusia. Seakan di sini adalah bagian dari kami yang jahat. Sebenarnya bersihkan saja tempat ini. Andaikan tempat ini dibersihkan, makhluk yang jahat itu nggak akan datang. Tidak gitu. pernah mengganggu cucuku. Tidak pernah, karena memang hanya dialah yang selalu mengganggu. Siapa dia, Opung? Dia tidak akan berani. Dialah yang di luar sana yang mengganggu. Ini Opung. Atau penari atau Opung? Bisa memperkenalkan diri Anda, biar kami tidak bingung. Dan kami harus memanggil apa? Ini cucunya Opung lagi, Ini cucu Opung apa bukan? ya, lagi pengen berkomunikasi dengan Opung. Oh, Kina. Oh iya, Bang. Horas. Cek Opung. Siap. Siap, baik-baik. Baru Opung ya? Iya diri iyo iya Cucu. Cucu, oh, berarti ini Opung yang tadi bukan ya? tidak saya ikut bersama Opung. Iya, maksudnya Jin Korin yang mendampingi Opung. Opung kaya raya tapi tidak pernah dia menunjukkan dia itu Nggak pernah sebagai sombong. orang yang besar. Iya, iya. Itu harus diingat. Iya. Ingat, Iya, Bu. kita hanya orang biasa saja. Baik berarti didikan Opung ya. Harus ingat orang tua, jangan seperti di sini. Iya. Hancur semuanya. Opung. Iya, rumah itu ada tempat singgah antara keluarga, orang tua dan anak, suami dan istri. Jika terpecah belah, maka tidak lagi ini berjaya dan berguna. Tidak aku bawa mati sekalipun. Iya. Jadi kenapa rumah ini dikosongin, Opung? Sudah tidak ada lagi, semua dengan urusan masing-masing. Kesibukan ya. Padahal sudah diberitahukan
bahwa hidup itu harus selalu berkasih sayang, menjaga tali persaudaraan. Iya. Tapi terjadi suatu hal, ada hanya jadi bencana. Jadi tanda pun doa, isi doa. Tidak, ikau baik dah, ukai. Apa sih? Jadi opung kenalnya aku siapa lah aku. Aku kenalnya kau yang paling baik. Kau yang peduli atas tempat ini. Ya tahu bu. Memangnya keluarga yang lain kurang peduli ya, Bu? Tidak, sudah tidak ada lagi. Dia tersisa yang hanya memang dia berani untuk bertempat ini. Yang lain itu tidak berani. Kenapa takut? Jiwanya tidak sekuat dia. Iya. Tapi kan ini rumah keluarga sendiri, kenapa takut, Opung? Memang, tapi tidak juga berani. Ada mau tanya lagi, Bang. Ada lagi tuh copong di sini. Coba opung lihat. Ada, Itu. ada. Siapa, Bung? Semuanya susah sekali tumbuh rambut. Oh, iya. gitu. Saya Masa juga iya? udah susah tumbuh Kau tahu rambut nih. apa? Bu. Semuanya begitu sama, aku pun sama. Hanya sebagian saja. Rambut opung panjang atau pendek pun masih? Pendek, semakin tua semakin rontok. Rambut Tadinya rambut opung ini panjang. panjang belakang tapi depan tidak ada. Sama berarti kita pun. Gitu ya, kenapa begitu, Opung? Gennya ya, Bung? Karena begitu memang adanya. Jadi makhluk yang jahat itu mereka bukan dari rumah ini ya, dari luar ya, Opung? Dia menempati rumah ini, tidak bisa terusir. Itulah nyatanya dunia. Sama juga dalam alammu, ada baik juga jahat. Sama pun dengan kami, tidak bisa dihindari dan tidak bisa dipungkiri itu. Kalau yang makhluk-makhluk di depan yang berbaju putih memakai baju ibadah itu siapa, Opung? Ya, akulah yang kau lihat Oh, tadi makanya itu. lihat Opung. Kan opung di kebumikan juga pakai ibadah. Oh gitu ya? Pantesan saya lihat baju putih. Kalau baju ibadah. Ini tempat ibadah, karena dia berdakwah kemana-mana. Dia baik Dan ya? ini tempat ibadah. Ya, seperti yang saya lihat tadi pertama ya, Bung. Betul sekali. Saya di luar pagar tadi kan saya lihat di sini. Sayang, itulah ujian bagi manusia. Terkadang kesedihannya itu adalah dia memberikan satu kebaikan kepada siapapun, tapi ujian baginya belum tentu di dalamnya juga baik. Tidak ada yang tahu. Ya. Anak-anaknya adalah ujian baginya. Bukan bermaksud ingin mengetahui, tapi biar kami bisa mendapatkan pelajaran gitu, Opung, dari kisah ini. Harus yang kalian tahu, ini adalah rumah, di mana rumah kebaikan, rumah ibadah, rumah berkasih sayang. Janganlah kau buat semata-mata kami ini yang ada di sini itu jahat. Tidaklah semua seperti itu. Memang ada yang jahat, tapi nggak semuanya ya, Bung. Benar sekali. Bung. Adong do neng pasar opung tu kami. Sebelum tahu opung. Kau tahu itu, kau harus bisa menjaga tempat ini. Iya, kita jaga pung. Jagalah tempat ini. Harusnya kau tadi itu berucap salam dulu kepada cucuku. Datangi undangannya. Kau itu mendatangi rumah ini. Iya. Harusnya kau menyambut kebaikan beliau. Yang pertama datang kan kami belum tahu beliau ini siapa. Makanya kita Dia sudah tahu. memperkenalkan diri. Saya kira orang luar, Bung.
Makanya saya tanya tadi. Sudah diberitahu. Ya, saya tanya, ini kalau ahli waris. Oh iya, kalau ahli waris kita kan udah beda lagi, Bung. Banyak kan tempat gini nggak ada yang dia jaga lagi, tidak Bung. tahu, Jun. Maaf ya, Bung. Iya, nggak apa-apa, Bung. Sudah dijelaskan tadi. Iya, Dan ini dia itu tegas orang. iya, tahu saya, Bung. Tapi dia baik. Sebenarnya itulah manusia, tidak ada sempurna seperti hidupku. Aku tidak tenang. Ini adalah sesuatu yang berat untukku. Apa yang bisa dibantu, Bung? Biar tenang, Bung. Kau bicaralah dengan keluarga besar seperti yang sudah aku contohkan dulu. Janganlah kau membuat ini berlama-lama. Iya, Bung. Jangan biarkanlah. Cobalah kau cari yang terbaik, karena ini bisa digunakan. Gunakanlah. Jangan jadi bebanku. Tempat ini yang maksud Bung? Ya. Harus dirawat lagi, dibersihkan, mungkin dimanfaatkan gitu maksudnya Opung ya. Digunakan lah. Dan gunakan kembali untuk beribadah. Jadilah pelayan Tuhan yang baik, pelayan Bapa yang baik. Iya, Bung. Aku adalah pelayannya. Iya. Maka aku akan dijemput Bapa. Iya. Apalagi pesannya Opung? Sudah cukup. Oke, Bung. Jika Terima kasih. bisa digunakan untuk kebaikan, gunakanlah. Janganlah dibuat seperti ini. Hidang doi katu. Jadi dimanfaatkan sama makhluk yang jahat ya Opung kalau dibiarkan kosong ya. Ikam doi ai Selamat malam. Selamat malam. Ya, alhamdulillah Sobat Mata Langit, kita sudah melewati proses mediumisasi. Bahkan yang saya tidak menduga tadi ternyata ada sosok jin pendamping dari opungnya Bang Oscar yang ikut datang memberikan nasihat-nasihat kepada cucunya, yang membuat saya juga sedikit terharu. Nah, kalau Bang Oscar sendiri gimana kesan-kesannya setelah mediumisasi tadi? Jadi mungkin ada pesan yang harus kita sampaikan gitu, yang selama ini mungkin kita tidak tahu kan. Nah, jadi mungkin nanti kita coba atur waktu untuk menyampaikan apa pesan opung itu tadi. Saya rasa itu aja. Terus gangguan-gangguan sudah terjawab ya tadi. Memang ternyata ada memang, tapi bukan dari makhluk yang ada di sini, melainkan dari luar ya Bang. Jadi kalau untuk itu memang kalau saya pribadi nih gitu, saya kan udah bilang tadi yang di depan, kalau sebenarnya pikiran kita, pikiran orang yang di luar lah yang membawa jadi berita itu gitu. Iya. Karena saya pribadi saya bilang mau kapan pun saya masuk, jam 10, 11, 12 malam, jam 1, jam 2 itu nggak ada salah gitu. Pada dasarnya pun saya pun orang yang biasa kan gitu. Ya kata Opung, itu cucu yang paling kuat, yang lain nggak kuat. Terima kasih loh Bang sudah diizinkan untuk melakukan liputan di sini. Oke. Ya. Baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari penelusuran hari ini? Ya, di hidup ini apa yang kau rasakan di dalam hatimu, kau rasakan dalam pikiranmu, itu akan menciptakan sebuah realita yang bakal engkau lihat dan bakal yang kau dengar. Jadi makanya ada perkataan, berkatalah yang baik-baik, berniatlah yang baik-baik, akan menjadi jawaban juga dan kabulnya doa yang baik-baik juga gitu. Jadi kalau kita berpikiran dan berasumsi terus yang jahat, yang negatif, yang buruk, maka yang kita dapatkan, yang kita lihat buruk juga gitu. Karena apa yang
akan kita jumpai adalah apa yang ada dalam hati kita dan yang ada dalam pikiran kita. Jadi pakai berprasangka baik, berkata yang baik, dan berdoa yang baik-baik. Maka insya Allah yang kita dapatkan yang terbaik. Begitu saja sih menurut saya. Ya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah nonton tayangan ini. Terima kasih juga untuk Sobat Mata Langit dan juga netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.